Setelah mendengar alasan dari ayahnya, Kejora kini duduk dengan lemas di sisi ranjang memikirkan masa depannya. Kalau soal materi mungkin tidak akan menjadi masalah, tapi soal kebahagiaan itu masih jadi pertanyaan. Sementara itu, di tempat lainnya seorang pria tampak sedang menggaungkan motornya, bersiap untuk melaju setelah bendera dikibarkan oleh seorang wanita cantik dengan rok mini yang kini berdiri di depannya. Wanita yang bertugas memberi aba-aba itu pun memulai. "Are you ready?" teriaknya. Dan dijawab dengan raungan knalpot motor para pembalap yang semakin kencang. Lalu gadis seksi itu mulai berhitung mundur. 3, 2, 1, go! Begitu wanita itu mengangkat bendera, Arjuna langsung tancap gas melanjutkan motornya dengan kecepatan tinggi. Sorak-sorai penonton yang begitu riuh turut memeriahkan balap liar itu. "Kali ini gue harus menang. Alia butuh uang itu," batinnya. Dengan fokus, dia melaju kencang membelah jalanan ibu kota, saling adu kecepatan dengan pembalap lain untuk sampai di garis finish. Dan usahanya malam ini membuahkan hasil. Dia memenangkan taruhan dengan menjadi yang pertama sampai di garis finish. Kini 20 juta di tangannya, Arjuna tersenyum puas. Memedangi amplop coklat tebal itu, sudah ada bayangan wajah bahagia Alia di kepalanya. Dia sudah tidak sabar menantikan hal itu, melihat sang pujaan hati tersenyum bahagia. Ya, Arjuna sudah memiliki kekasih bernama Alia. Wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke itu sudah 6 bulan menjadi kekasih Arjuna. Mereka saling mencintai, namun karena Alia terjerat hutang sekaligus kontrak kerja pada bosnya di tempat karaoke, Alia tak bisa begitu saja keluar dari tempat itu. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya selama setahun dan juga mencicil hutang-hutangnya yang dulu dipakai untuk biaya pengobatan ibunya. Jadi sebelum kenal dengan Arjuna, Alia sudah lebih dulu bekerja di tempat itu. Bahkan mereka bertemu di sana. Sebuah pertemuan yang membuat Arjuna jatuh cinta untuk pertama kalinya pada seorang wanita. Sejujurnya bukan karena parasnya saja yang cantik. Sifat Alia yang sangat dewasa, pengertian dan juga pekerja keras dengan menjadi tulang punggung keluarga itulah yang membuat Arjuna menaruh kekaguman lebih pada wanita itu, yang akhirnya berubah menjadi perasaan cinta. Selain itu, sifat Alia yang tidak matre membuat Arjuna semakin terpikat pada wanita itu. Berkali-kali Arjuna menawarkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, tapi Alia selalu menolak dan bersikeras ingin membayarnya dengan hasil keringatnya sendiri. Dia tidak mau berhutang budi pada siapapun. Tapi karena terus memaksa, akhirnya Alia mau menerima bantuan Arjuna. Tapi hanya separuh. Setiap bulan Alia harus mencicil sebesar 10 juta rupiah, gajinya sendiri hanya 5 juta. Lalu dipotong gajinya 4 juta dan sisanya 6 juta dari Arjuna. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, Alia menggunakan uang yang tersisa dan juga sebagian dari gaji Arjuna selama mengajar di SMA Garuda Putih. Setelah memarkirkan motornya di halaman gedung tempat kerja Alia, Arjuna langsung masuk ke sana untuk menjemput sang pujaan hati dan ternyata Alia sudah menunggunya. "Hai Beb, cepet banget," ucap Alia yang langsung menghambur memeluk sang kekasih. Arjuna balas memeluk Alia kemudian bertanya, "Kamu udah makan?" tanyanya. Alia menggeleng. Arjuna langsung melihat jam tangannya, saat ini sudah pukul 3 dini hari. Cukup sulit menemukan kedai makanan yang buka, kecuali warung kaki lima. "Aku pengen makan sate Madura," ujar Alia. "Lagi?" tanya Arjuna. "Iya, di tempat biasa ya Beb," ucapnya dengan senyum mengembang. Arjuna hanya bisa mengangguk setuju, kemudian menggenggam tangan kekasihnya itu untuk segera pergi dan dari tempat kerja Alia itu. Setelah selesai makan malam di pinggir jalan, Arjuna dan Alia kini sudah sampai di rumah kontrakan wanita itu. Rumah yang ditinggali oleh 3 orang penghuni, di antaranya ada Alia, ibu Alia, dan adik Alia. "Masuk dulu Beb," ajak Alia. "Tapi ini udah malam sayang," tolak Arjuna. "Sebentar aja, aku masih kangen soalnya," rengek Alia. "Tapi Al, please,"
Melihat tatapan memohon dari mata kekasihnya, Arjuna langsung setuju. Dia duduk di sofa tamu sambil menunggu Alia yang saat ini sedang berganti pakaian sambil membersihkan wajahnya dari riasan. Setelah Alia selesai dengan rutinitasnya, dia kembali lagi ke ruang tamu untuk menemui Arjuna. Dan seperti biasa, mereka saling melepas rindu dengan cara yang tidak seharusnya. Mereka berciuman seperti kebanyakan remaja zaman sekarang. Pergaulan yang terbilang bebas dan jauh dari agama membuat keduanya seakan tidak merasa bersalah saat melakukan dosa itu. Tapi biar sebejat apapun, Arjuna tidak pernah sampai melakukan lebih dari itu. Walaupun dia tahu jika Alia sudah tidak suci, tapi Arjuna tetap menghormatinya sebagai wanita. "Aku punya kejutan untukmu," ucap Arjuna setelah dia melepas pertautan itu. "Apa?" tanya Alia bingung. Arjuna mengeluarkan amplop coklat tebal dari saku jaketnya, kemudian menyerahkannya kepada Alia. "Ini uang 20 juta, bisa kamu pakai untuk melunasi hutang kamu. Hanya tinggal 2 angsuran lagi kan?" tanya Arjuna. Alia tampak kebingungan. "Tapi soal kebutuhan kamu tidak perlu khawatir Alia, gajiku bulan depan akan naik 3 kali lipat. Ayah sendiri yang bilang padaku," ungkap Arjuna. "Benarkah?" tanya Alia yang sangat terkejut. "Iya sayang, ayah sendiri yang bilang tadi siang, jadi secepatnya saja keluar dari tempat kerjamu." "Tapi kok bisa sih? Bukannya kamu masih dalam masa hukuman?" tanya Alia yang masih merasa heran. "Aku juga nggak tahu. Mungkin ayah sudah selesai menghukumku dan berpikir kalau aku ini sudah berubah." "Kan memang sudah berubah," ucap Alia sambil menyenggol lengan Arjuna. "Aku banyak berubah karena kamu." Arjuna mengusap rambut kekasihnya sambil menatap wanita itu lekat-lekat. "Bagaimana kalau kita menikah?" tanya Arjuna sungguh-sungguh. "Menikah?" "Iya, aku ingin kita menikah." Kini tangan Arjuna menggenggam jari-jari kekasihnya dengan erat. Alia langsung menggeleng. "Aku belum bisa." "Why? Bukankah hutang itu sebentar lagi lunas? Lalu apalagi masalahnya?" tanya Arjuna sedikit kesal. Karena ini sudah yang kesekian kalinya Alia menolak diajak menikah. "Aku belum bisa kasih tahu alasannya sekarang, tapi yang jelas aku belum bisa terima lamaran kamu dalam waktu dekat," jawab Alia dengan wajah bersalah. Arjuna tampak kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Dia tak mungkin memaksa Alia. "Maafin aku ya Beb, kamu jangan marah dong," bujuk Alia. Arjuna hanya tersenyum dengan dipaksakan. "Hari ini kamu gak ada acara kan?" tanya Tuan Meyer kepada Arjuna ketika mereka baru saja selesai sarapan. "Memangnya kenapa ya?" tanyanya. "Ayah ingin membicarakan sesuatu yang penting padamu." "Apa itu?" Arjuna menaikkan alisnya. "Soal masa depan kamu." Arjuna semakin tidak mengerti, tapi tiba-tiba tek tek tek. "Assalamualaikum," sapa seseorang dari arah pintu utama. "Waalaikumsalam," Tuan Meyer menjawab dengan ramah. Dia pun mengajak Arjuna untuk ikut bersamanya ke ruang tamu, dan ternyata tamunya adalah Pak Ahsan beserta keluarga, termasuk Kejora yang ikut datang. Mereka semua duduk di sofa tamu. Lalu tak lama Bu Anggun menyusul ke sana dan duduk di sebelah Arjuna. Baik Arjuna maupun Kejora hanya diam saja. Mereka hanya mendengar obrolan basa-basi Tuan Meyer dan Pak Ahsan. Hingga topik pembicaraan itu makin lama makin serius dan langsung membuat Arjuna seketika membelakakan kaget. "Apa tadi yang ayah bilang?" "Menikah?" ulang Arjuna yang takut salah dengar. "Iya. Kamu ingat kan? Kemarin ayah bilang padamu kalau gajimu akan dinaikkan jadi 3 kali lipat. Jadi sebenarnya alasan kenapa gajimu itu dinaikkan karena sebentar lagi kamu akan jadi kepala rumah tangga." "Kepala rumah tangga?" "Iya, kamu akan segera membina rumah tangga bersama Kejora."